Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Hasan Al-Ghazali wa na khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Abdul Hamid Hakim wa ila jami'i man ta'allama hadzal kitab offline atau online. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah barokah. Pada kali ini kita akan mengkaji kitab Mabadi Awwaliyah. Mabadi Awwaliyah ini karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Maka ketika hendak mengaji, paling tidak kita baca Fatihah sekali untuk pengarang. Yang kedua untuk para pembelajar atau para pengkaji. Nah, kitab ini berkaitan tentang usul fikih. Ada dua hal pokok besar. Satu terkait dengan usul fikih itu sendiri. Yang kedua terkait kaidah-kaidah fikihiyah atau qawaid fikihiyah. Maka ini sangat penting untuk diajarkan pada para mahasantri. Karena selain kita belajar fikih, maka kita belajar juga usul fikih. Sehingga keduanya itu saling melengkapi dan kita mampu untuk mempraktekkan dalam konteks ibadah sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji, mukadimah ya, iku lillahi kagungane Allah. Segala puji milik atau bagi Allah. Zat yang paling berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia memuji manusia, hakikatnya kita memuji pencipta manusia itu sendiri. Maka hidup harus penuh dengan hamdalah atau alhamdulillah. Hidup dengan alhamdulillah, maka hidup kita akan semakin berkah dan manfaat maslahah. Wassalatu wassalamu, wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Ini sudah hafal. Wassalamu lan keselamatan. Sholawat serta salam iku ala rasulillahi, ing atase Rasulullah. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita pelajari bahwa sholawat
ketika Allah membaca sholawat berarti itu menunjukkan kasih sayang atau rahmah. Kalau malaikat membaca sholawat itu menunjukkan istighfar atau membaca istighfar, minta ampun. Yang ketiga, kalau sholawat itu berasal atau yang dibaca oleh orang Islam itu menunjukkan doa, minta syafaat. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Rasulillah wa sahbihi lan sahabate Rasulullah Nabiullah Muhammad al mutamassikin kang padha nyepeng atau memegang. Mutamasik itu memegang teguh bil kitab hadis. Kalau kita mau memiliki sifat-sifat sahabat, keluarga Nabi, tentu Rasulullah, maka hendaknya para mahasantri harus senantiasa memegang teguh pada Al-Quran. Tidak hanya membaca tapi juga mengkaji, gitu. Maka salah satu kita belajar untuk memiliki nilai-nilai sahabat yang ngaji Quran, tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis. Ngaji hadis itu sendiri contohnya arba'in ya. Itu dalam rangka apa? Memegang teguh Quran dan sunnah. Terus jangan lupa mengamalkan. Wa ba'dulan sakwise basmalah, hamdalah, sholawat serta salam. Fa innahu mongko sak temene kelakuan la yakhfa ora samar, sesungguhnya tidaklah samar, tidak menjadi samar keraguan ala ahadin ing atase wong suwiji. Sungguhnya tidaklah samar bagi seseorang annas syajarata sak temene pohon iku latakumu ora bisa berdiri. Annas syajarata sak temene pohon bahwasanya pohon itu latakumu ora bisa ngadeg, ora bisa berdiri, tidak mampu berdiri biduni asliha kelawan tanpa akare sajarah. Bahwasanya pohon itu tidak bisa berdiri tanpa akarnya, tanpa dasarnya. Ini semua pohon jambu, pohon pisang, pohon kelapa, nanas, semuanya itu bisa berdiri dengan akarnya. Kalau manusia, paling tidak akarnya manusia apa kira-kira? Kaki ya. Nek sampean nggak punya kaki? Ya Mbak Syifa, punya kaki nggak? Nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Wa anal baita lan sak temene omah iku layakumu ora bisa ngadeg, dan bahwasanya rumah itu tidak bisa berdiri dengan kokoh, dengan tegak, bidunil asasi kelawan tanpa pondasi, dan rumah itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh tanpa adanya pondasi. Ini manusia prinsip, manusia ya tidak akan berdiri kokoh
tanpa ada memiliki prinsip tujuan hidup yang pasti. Wa kadzalika lan semono uga, dan begitu juga. Wa kadzalika lan semono uga, dan begitu juga. Al fiqhu fikih, al fiqhu itu fikih, dan begitu juga fikih iku layakumu ora bisa ngadeg, tidak bisa berdiri bidunil usuli, kelawan tanpa piro-piro asal atau pokok atau dasar gitu ya. Begitu juga fikih tidak bisa berdiri tanpa adanya asal, dasar atau pokok, atau tadi dimaknai pondasi. Jadi fikih itu diawali oleh fondasi atau asal atau pokok. Nah, pokok inilah yang disebut usul fikih. Jadi dari usul fikih menelurkan fikih. Begitu. Jadi fikih itu lebih pada hukum-hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah, gitu kan, haram, gitu. Walidzalika lan krana mengkono al-fiqhu la yakumu bidunil usul, gitu kayak diberi keterangan atau tanda. Walidzalika lan krana mengkono la al-fiqhu la yakumu bidunil usul, oleh karena itu qala Abu itu tadi guru saya Pak Yai Nurul Huda itu diganti dengan sahibu, ditulis sahibu. Walidzalika qala sahibun gitu ya, fi jami'il bayan atau sahibu jami'il bayan itu. Walidzalika qala sahibu jami'il bayan, pemilik kitab Jami'il Bayan, qala dawuh sapa sahibu Jami'il Bayan, Abu Fi di strip. Pemilik kitab Jami'il Bayan ngendika berkata, man jahilal asla, man utawi sapane wong iku jahila bodho ora ngerti sapa man al asla ing pokok dasar. Barang siapa yang bodoh tidak tahu pokok atau dasar, lam yusbib gitu ya. Nek diwasolkan lam yusbibi, lam yusbib mongko ora merkoleh, tidak mendapat al-far'a ing cabang. Barang siapa yang bodoh terkait asal pokok, maka ia tidak memperoleh cabang abadan ing dalem salawase. Ibaratnya manusia, kalau kita sudah lupa akan mbah-mbahi awake dhewe, maka tentu kita tidak akan mendapat manisnya kehidupan atau kebaikannya atau kehidupan yang baik. Maka jangan lupa mbahmu siapa, pasti bapak ibumu siapa dulu kan, kemudian mbah, habis mbah buyut, habis buyut mbah canggah, mbah wareng, sampai uduk-uduk sibur, sampai debak bosok, tapi susah angel ya, udah sulit kalau sampai atas. Walamma kanat, maksudnya gini ya, sebelum itu barang siapa yang bodoh asal atau usul fikih maksudnya, maka ia tidak akan memperoleh hasil fikih yang baik gitu. Walamma kanat lan semangsane ono apa kutubul usul, piro-piro kitab usul,
al mutadawilatu kang sumebar, yang tersebar gitu ya. Ketika kitab-kitab usul yang tersebar baina aidina ing dalem antarane tangan-tangan kita atau di hadapan kita. Jadi banyak kitab usul fikih yang tersebar di hadapan kita. Iku usra tanawuli, angele di jimuk, angele diambil, sulitnya diambil hasilnya atau pemahamannya maksudnya ya. Jadi banyak kitab usul fikih yang tersebar di hadapan kita yang sulit untuk diambil ilmunya, pemahamannya, li abna'i jinsina, maring piro-piro putra bangsa gitu ya, putra bangsa kita, marang generasi-generasi bangsa kita yang sulit diambil oleh para generasi bangsa kita. Di abna'i jinsina, ba'duha utawi sebagiane abna, sebagiane kutub ya, maaf ba'duha utawi sebagiane kutubul usul tadi. Ya, sebagian kitab-kitab itu karena apa? Li su'ubatihi, krana angele, li su'ubati ibaratiha, krana angele ibarate kutub, krana angele ibarate kutub, karena sulitnya redaksi atau ibrohnya kitab-kitab tersebut. Wa ba'du lan sebagian kitab dan sebagian kitab yang lain, kitab usul fikih yang lain, li'adami itsyanil amsilati, li'adami krana ora anane itsyani, mendatangkan, karena tidak adanya atau karena tidak mendatangkan al-amsilati, contoh-contoh, liqawaidiha marang kaidah-kaidahe kutub. Ya, jadi banyak kitab yang bertebaran di hadapan kita, sulit untuk diambil pengetahuannya bagi para generasi muda, karena sebagian kitab-kitab tersebut itu sulit ibrohnya, dan sebagian yang lain tidak mendatangkan contoh-contoh kaidah. Lah ini kitab yang ringkas, ada kaidah, ada contoh, ada kaidah, ada contoh. Itu akan lebih memahamkan. Orang dakik banyak omongan tapi nol contoh gitu loh. Karena ada ya banyak kitab itu, banyak itu, tapi nggak pernah didatangkan contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini begitu. Hasanun utawi hasanun iku bagus. Anando ayen to ngarang sapa kita baik bagi kita jika atau baik bagi kita jika kita mengarang bil usuli yang dalam usul-usul, di dalam usul-usul fikih, kitaban ing kitab. Baik bagi kita untuk mengarang kitab usul ya, kitab usul ala wajhin ing atase wajah arah sahlin kang gampang, dengan cara yang mudah, ing atase wajhin atau dalam bentuk yang mudah. Jadi Syekh Abdul Hamid Hakim ini mengarang kitab
usul fiqh dengan bentuk yang mudah disertai apa? Ma'a itsyanil amsilah, sertane nekaake contoh-contoh serta mendatangkan ma'a itsyanil amsilah, sertane nekaake contoh-contoh. Tuh, maka seorang guru, calon para ustadzah ini, guru-guru baik ustadzah di rumah untuk anak-anaknya kelak gitu kan, ustadzah di sekolah atau ustadzah di masyarakat, baik masyarakat live face to face atau masyarakat dunia maya. Maka kalau memberikan dawuh pengertian itu pastikan berikan contoh, karena tidak semua orang IQ-nya sama, IQ-nya berlevel ya, sampai juga ya level itu kan. Maka berikan contoh, keteladanan gitu juga penting ini. Jadi para mbak-mbak ini memberi keteladanan, jangan just saying, hanya bicara, no action. Li'anna hifdzal qawaid, karena saat temene menghafal pira-pira kaidah, karena sesungguhnya menghafal kaidah-kaidah yang ada, ma'a adamil ilmi, sertane tanpa ilmu, memahami apa? Karena menghafal kaidah-kaidah tanpa adanya ilmu atau tanpa adanya mengetahui atau ilmu terkait apa? Bi amsalatiha, kelawan pira-pira contone qawaid, iku la yujdi ora aweh, tidak akan memberikan, la yujdi tidak memberikan naf'an ing manfaat. Nek hanya menghafal kaidah-kaidah saja tanpa dibarengi dengan pengetahuan terkait contoh-contoh atau tanpa diberitahu atau adanya ilmu terkait contoh-contohnya, maka tidak akan memperoleh apa? Manfaat. Wa yu'addilan, menimbulkan dan menyebabkan atau menimbulkan, yu'addi menimbulkan, ila tadyi'il waqti, marang menyia-nyiakan waktu. Ngono nggih Mbak ya. Jadi penting. Jadi seorang guru apapun profesinya, di mana saja, pastikan kalau memberikan dawuh apa nakae kultum, harus ada contoh-contoh yang real, yang nyata. Bagus. Warattabna, lan nyusun atau mengurutkan, menertibkan sapa kita hu ing kitab, dan kita menertibkan atau mengurutkan kitab ini ala salasati ajzain, ing atase 3 juz. Dan kami menyusun atau mengurutkan atau menertibkan kitab terkait usul fikih ini dalam 3 juz. Al juzul awal utawi juz kang awal, juz yang pertama, jilid yang pertama, samainahu, iku samainahu jenengake atau menamai sapa kita hu ing juz awal, mabadi awaliyah, ing kitab mabadi awaliyah. Juz yang pertama kita namai dengan kitab mabadi awaliyah. Mudah-mudahan nanti kalau bisa khatam ya lanjut. Targetnya khatam dalam paling enggak 1 tahun, maksimal ya 1,5 tahun paling maksimal.
Minimal setahun sudah khatam. Jadi nanti sampean setahun di sini sudah khatam kitab ini. Nek ngaji terus ya. Wasani lan utawi kang nomor loro. Yang kedua, samaina ngarani sapa kita. Yang kedua, kita menamainya kitab ini samaina hu ngarani atau menamai sapa kita kabeh hu ing kitab As-Sulam ing kitab Sulam. Dan yang kedua, juz yang kedua kita namai kitab Sulam. Kemudian bisa dikasih umur, kita bisa ngaji kitab As-Sulam. Sampai wasali sulan utawi kang nomor 3 samaina hu ngarani menamai sapa kita. Dan yang ketiga, kita menamai kitab tersebut dengan Al-Bayan, kitab Al-Bayan, Al-Bayana, kitab Bayan. Wayang qasimulan terbagi, dibagi apa al-juzul awal, juz yang pertama, kitab atau jilid juz yang pertama dibagi, terbagi ila kismain, marang rong bagian. Juz yang pertama ini Mbak, para mahasantri yang kita pelajari ini isinya paling tidak dibagi menjadi 2 bagian. Al-awalu fi usulul fikih, al-awalu tawi kang pertama fi usulul fikih ing dalam usul fikih. Bagian yang pertama atau setengah yang pertama akan membahas mengkaji usul fikih. Wasani lan utawi kang nomor 2 fil qawaidi al fiqhiyati ing dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Kaidah-kaidah fiqhiyah. Wallaha. Oh, ini kalau enggak ngaji enggak bisa ya. Wallahu piye. Wallaha lan ing Gusti Allah tok. Hanya pada Allah gitu maksudnya. Tok itu bahasa Jawa ya. Toktil. Toktil. Wallaha lan ing Gusti Allah nas'alu nyuwun sapa kita. Dan hanya pada Allah kita meminta ayang fa'a yen to menehi manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab. Dan hanya pada Allah kita minta agar Dia Allah memberikan manfaat akan kitab ini atau akan adanya kitab ini. Wa ayyuballigha lan yen to menyampaiake dan menyampaikan atau ya menyampaikan pada kita semua. Wa ayyuballigha lan to menyampaikan nutukake ya menyampaikan amalana ing cita-cita kita. Dan semoga Allah mengabulkan, menyampaikan, memenuhi cita-cita kita. Tambihun terakhir, tidak usah banyak-banyak, mukadimah sik. Ai hadza utawi iki iku tambihun ana peringatan. Tambih itu peringatan. Ini kitab Tambihul Ghafilin itu peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang yang menyepelekan. Paling akhir ini ya, yudriku bisa menemukan, yudriku iso nemokake sapa adzaki wong cerdas. Orang yang cerdas bisa menemukan binadhirin wahidin kelawan contoh wahidin kang siji. Orang cerdas itu mampu memahami dengan benar, menemukan dengan baik hanya dengan contoh satu saja. Nek wis dikei contoh siji wis paham, wis tandane cerdas. Jadi Mbak Uswatun, Mbak Wafi nek dikei contoh siji kok wis ngerti, wis paham, wis termasuk orang cerdas.
Nek ora piye? Mala yudriku lal ghabi bi alfi syahidin. Ma ing perkara la yudriku ora menemokake atau tidak ditemukan, tidak nemokake hu ing ma sapa al ghabi wong bodho. Orang yang cerdas itu bisa menemukan hanya dengan satu contoh yang tidak ditemukan oleh orang yang bodoh, meskipun bi alfi syahidin kelawan 1000 saksi atau 1000 contoh atau 1000 persaksian atau 1000 contoh. Nek wong pinter cukup satu contoh dia paham, dia mengerti, menemukan pemahaman. Nek wong bodoh itu tidak sama dengan orang pinter. Nek wong bodoh beribu-ribu contoh ora paham paham. Nek awakmu ora paham termasuk wong bodoh. Naudzubillah min dzalik. Pengen jadi wong pinter wong bodoh ya pinter. Maka tingkatkan kecerdasan intelektual kita dengan mengkaji. Semakin terus mengaji ya dikei contoh iki ya wis paham. Nek ora tau ngaji ya wis bolak-balik wae. Ngah-ngoh. Alhamdulillah dzalik wallahu alam bisawab. Itu saja ngaji kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan futuhul ma'arif wal maklumat, kebukanya pintu-pintu pemahaman bagi kita sehingga kehidupan kita semakin berkah maslahah di dunia hatal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.